Mania Mega Suara, saya Abdi Pirasat dari tim investigasi Badami. Sekarang saya sudah berada di batas Desa Trijaya, Kecamatan Manirancan, Kabupaten Kuningan. Di sini kita akan mengungkap fakta-fakta tentang bagaimana masyarakat membutuhkan zona tradisional di wilayah kawasan Gunung Ciremai. Untuk lebih jelasnya, mari ikut saya. Mania Mega Suara masih di investigasi Badami bersama saya Abdi Pirasat, dan sekarang saya berada di daerah yang namanya Blok Flamboyan, Desa Trijaya, dan di sini pula di belakang saya jelas sekali terlihat pelang ini menandakan sebuah peringatan keras di mana ada sebuah jarak antara masyarakat dengan TN Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan di samping saya sudah ada Pak Bani Arya sebagai Ketua KPH Kelompok Tani Hutan. Selamat sore Pak Bani. Selamat sore. Ceritakan Pak Bani bagaimana dulu sebelum ada TN dan sekarang setelah ada TN, gimana apa yang dirasakan oleh Pak Bani? Yang dirasakan oleh kami sebagai masyarakat Desa Trijaya waktu zaman perhutani ataupun kehutanan, nah masyarakat tersebut bisa beraktivitas, bisa istilahnya berkecimpung di dalam hutan tersebut. Nah, jadi masyarakat Desa Trijaya, nah, khususnya yang petani hutan, bisa ikut serta bercocok tanam apapun yang diinstruksikan oleh orang perhutani. Setelah beralih fungsi ke orang taman nasional, ya sama sekali petani itu tidak bisa ikut serta di dalam hutan tersebut karena dilarang istilahnya bercocok tanam, apalagi sampai istilahnya menggarap itu, bahkan ngambil rumput pun tidak boleh, dikarenakan kawasan tersebut itu Larang ya? dilarang keras lah. Mania Mega Suara bisa dilihat nih tulisan-tulisannya dilarang. Satu, bertani dan bercocok tanam, membakar hutan, menebang dan pohon mengambil dan mengambil. Berburu ada 9 tuh, ini sudah agak hitam, nggak jelas, ada tapi 10. inilah peringatan yang memang betul-betul ditakuti oleh masyarakat di sini. Padahal mereka dulu punya akses, sekarang dengan tulisan ini pun Pak Bani dan kawan-kawan tidak masuk ke sini karena takut denda dan penjara ya. Kami sebagai masyarakat kecil, nah, inginnya kami taman nasional tersebut bisa membuka zona tradisional. Nah, karena kami sangat membutuhkan untuk menyambung kehidupan masyarakat ataupun teman-teman kami yang ada di zona penyangga tersebut. Nah, hanya itu yang kami inginkan oleh pemerintah maupun oleh yang bersangkutan. Saya sekarang berada di lahan milik Desa Trijaya, Kecamatan Manirancan, Kabupaten Kuningan, di mana di sini adalah salah satu lahan yang dikelola oleh kelompok
yang dulu punya akses ke Taman Nasional Gunung Cermai, dan para pelakunya juga masih ada di sini. Bagaimana kronologi atau juga bagaimana ceritanya sehingga bisa membuka lahan di sini setelah dulu dia punya akses atau mereka punya akses ke Taman Nasional. Kita sedang berbincang dengan Pak Sahidin sebagai ketua kelompok Argopores ya. Pastikan dia itu tidak merasa kehilangan pendapatan. Jadi seyogianya diharapkan bahwa zona tradisional segera untuk dibuka dan segera untuk dibuat peraturan khusus hingga masyarakat segera akses dan segera untuk mendapatkan nilai-nilai ekonomi. Ketika nanti masyarakat akan akses ke lokasi, akan bertanggung jawab terkait dengan masalah pengamanan, kebakaran, dan hal-hal yang merusak ekosistem kawasan Taman Nasional. Insya Allah anggota kami akan bertanggung jawab. Sekarang saya berada di objek wisata Hulu Dayeuh, masih di Desa Trijaya, Kecamatan Megantan, Kabupaten Kuningan. Dan di sini saya ditemani oleh Pak Edi Syukur sebagai pengelola ODTWA Hulu Dayeuh, dan juga beliau juga merupakan Ketua Paguyuban Siliwangi Majakuning. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Kang Abdi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih puasa Pak? Insya Allah masih. Insya Allah. Dan kita masih investigasi tentang pro dan kontra zona tradisional, seperti yang sudah ada di episode pertama di Badami, bahwa Pak Edi Syukur ini adalah Paguyuban Siliwangi Majakuning yang memperjuangkan supaya terciptanya atau terlaksananya zona tradisional di kawasan Taman Gunung Cermai. Apa dasar perjuangan Pak Ketua menuntut zona tradisional di kawasan Gunung Cermai ini? Dasar perjuangan saya yaitu yang pertama aspirasi masyarakat. Yang kedua di situ ada celah dengan Permenhub 43 dan keturunannya yaitu Perdirjen 6 2018 yang di dalamnya itu ada beberapa kriteria termasuk review zonasi gitu kan. Jadi disinilah momen yang paling tepat gitu ya selama 17 tahun gitu. Karena masyarakat selama 17 tahun kehilangan akses di dalam kawasan. Karena masyarakat pada zaman perhutani dulu itu mereka sudah ada aktivitas di dalam kawasan, yaitu namanya pengelolaan hutan bersama masyarakat. Adapun aktivitas mereka di dalam kawasan itu diantaranya ada tanaman endemik, juga ada tanaman MPTS. Kenapa ada endemik dan MPTS? MPTS itu tidak ditebang pohonnya, melainkan hanya diambil buahnya yang sebagai nilai ekonomi masyarakat untuk menyambung hidup masyarakat. Nah, dengan adanya celah atau kesempatan Perdirjen 6 2018, maka kami bersama masyarakat bergabung di dalam Paguyuban Siliwangi Majakuning. Nah, di sini kita memperjuangkan hak-hak masyarakat yang 17 tahun hilang dengan adanya penunjukan Gunung Cermai menjadi Taman Nasional. Dan kesempatan ini juga kami di review zonasi mengusulkan dan meminta agar ada zona tradisional sesuai dengan Perdirjen KSDA pada saat itu yang S56 gitu ya. Jelas pada situ zonasi di Taman Nasional itu yang pertama gitu kolaborasi berbasis masyarakat dan mengakomodir sistem PHBM di zona tradisional. Ternyata kita hanya di PHP-in, hanya dibohongin. Sampai saat ini tidak ada yang namanya zona tradisional. Paguyuban Siliwangi Majakuning bertekad ingin mengawal dan mengusung Taman Nasional atau Perdirjen 6 2018 dengan adanya review zona tradisional. Karena dengan adanya Taman Nasional ini
bumi, air, dan segala macam isinya demi kepentingan rakyat, apakah sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan, Pak? Itu sangat bertolak belakang dan sangat bertojaiyah. Kalau Undang-Undang 1945 itu pasal 33 juga mengatakan bahwa air, bumi, udara dikuasai negara demi kemakmuran rakyatnya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Masalah masyarakat dikeluarkan dari dalam kawasan yang dulu sudah ada akses ke dalam kawasan dan sudah berinvestasi, yaitu antaranya tanaman kopi, tanaman alpukat, tanaman durian, tanaman petai, tanaman jengkol, lain sebagainya. Itu mereka udah berinvestasi di dalam, mungkin udah jutaan. Tapi dengan SK 424 penunjukan Gunung Kilimanjaro Taman Nasional, mereka serta-merta harus keluar dari kawasan dan tidak boleh lagi memelihara apalagi mengambil hasilnya. Dan kalaupun mengambil itu adalah ilegal. Jadi pencurian seperti itu. Dan masyarakat ketakutan karena di situ ada ancaman. Kalau sampai ada perusakan, penebangan pohon, pencurian kayu dan sebagainya, akan dipenjarakan dan didenda sebesar-besarnya. Nah, itu yang menjadi ketua masyarakat. Jadi tadi yang dikatakan air, udara, bumi dikuasai negara demi kemakmuran itu sama sekali belum tercapai. Dari beberapa keluhan masyarakat tentang dibutuhkannya akses ekonomi atau akses kepentingan ekonomi di zona tradisional ini, apakah sudah seiring sejalan, Pak Ketua, bahwa 2 tahun ini sudah paceklik di Desa Trijaya ini, hasil panen banyak yang gagal gara-gara hama dan segala macamnya. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa didengar oleh para pengambil kebijakan, atau bagaimana Pak Ketua menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya dari Desa Trijaya tentang kekeringan atau bukan kekeringan ya Pak, paceklik selama 2 tahun ini, dan bagaimana solusinya agar supaya masyarakat Trijaya tidak lagi sengsara atau tidak lagi kekurangan secara ekonomi, Pak? Kepada pemangku kebijakan, yaitu khususnya Kementerian Kehutanan dan secara sektoral penguasa yang ada di Taman Nasional Gunung itu kepala balai dan beserta jajarannya. Kami mohon dengarkan keluh kesah masyarakat. Tolong akomodir keinginan masyarakat. 2 tahun masyarakat sudah tidak lagi bertani padi. Sehingga begitu kemarin mendengar istilahnya ada celah tadi yang disebutkan Perdirjen nomor 6 2018, mereka sekuat tenaga meminta kepada kami yang masyarakat notabene kemarin setelah tidak lagi akses ke dalam kawasan, mereka kuli tani, kuli matul, kuli segala macam gitu. Sekarang mau kuli apa? Itu salah satu statement atau perjuangan yang diemban atau yang ada di pundak Ketua Paguyuban Siliwangi Bajakuning. Yang terakhir Pak Ketua, apa pesan Pak Ketua untuk desa-desa yang belum tergabung di anggota Siliwangi Bajakuning? Barangkali mereka juga butuh pencerahan atau butuh hal-hal yang penting, atau mungkin ada salah paham tentang perjuangan dari Paguyuban Siliwangi Bajakuning. Apa pesan buat mereka, Pak? Ya, pesan dari saya khususnya untuk para kepala desa dan masyarakat termasuk tokoh-tokoh yang ada di zona penyangga. Saya ucapkan terima kasih kepada desa-desa yang telah mengajukan proposal, yang sudah terlibat di dalam aktivitas, di dalam mengusung zona tradisional gitu ya. Dan yang belum, istilahnya saya berharap jangan sampai gagal paham, pelajari baik-baik. Karena paguyuban atau zona tradisional itu bukanlah salah satu pintu untuk merusak alam, melainkan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar zona penyangga. Jadi saya himbau, mari kita bersama-sama berjuang demi terciptanya kondisivitas dan ekonomi masyarakat di zona penyangga. Itu mungkin. Saya sekarang sudah berada di Balai Desa Trijaya, Kecamatan Pengancar, Kabupaten. Dan di samping saya sudah ada Pak Wiranto, Kepala Desa Trijaya. Pak U, apakah mengetahui keinginan masyarakat tentang zona tradisional? 2 tahun tahun 2020. Karena masyarakat mengajukan, ya saya ditanggapi karena kebutuhan masyarakat. Karena zona tradisional ini mungkin dari dulu juga ada, tapi sekarang belum kebuka, baru kebuka lah sekarang. Jadi masyarakat mengajukan. Itu
untuk akses ke Taman Nasional, karena waktu zaman perhutani akses itu bebas, tapi kalau Taman Nasional tidak boleh. Tanaman juga waktu itu PHBM sudah ada PHBM tahun 2004 PHBM ada, akses juga bebas. Nah, sekarang ada dari TNJC tolak lagi Pak, jadi nggak boleh akses. Sekarang ada pengajuan dari masyarakat masalah zona tradisional, ya saya menganggap seperti itu. Semoga apa yang dititipkan beliau dan juga semoga ada sinergitas antara konservasi dengan ekonomi, leuweungna hejo masyarakat ngejo bisa terwujud. Saya Abdi Pirasat di investigasi Badami, kita akan mencari lagi jejak-jejak atau mencari lagi fakta-fakta yang lain yang bisa memberikan informasi seluas-luasnya buat masyarakat agar tercerahkan, agar teredukasi, dan desa maju, Indonesia jaya. Terima kasih, kita lanjutkan kembali di season berikutnya. Tetap di Badami bersama desa membangun Indonesia.